Oke, kita ketemu lagi. Pernah nggak sih ngerasa pusing sama banyaknya istilah-istilah baru? Ada dari fisika kuantum, filsafat kuno, sampai tren spiritualitas yang lagi rame. Semuanya tuh kayak berebut perhatian kita. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah peta atau cara berpikir biar kita bisa berenang di lautan informasi ini tanpa tenggelam. Yuk kita mulai. Bayangin deh, dalam satu hari Anda dengar ini. Pertama, ada yang ngomongin soal superposisi dari dunia fisika kuantum. Nggak lama kemudian, teman Anda tiba-tiba bahas konsep filsafat kuno soal emanasi. Di waktu yang sama, di media sosial lewat artikel soal cara mencapai flow state, kondisi di mana kita bisa fokus total. Dan buat nutup hari, Anda baca diskusi teologi tentang sebab mutlak. Superposisi, emanasi, flow state, sebab mutlak. Gimana? Pusing kan? Nah, rasa pusing tadi itu dia masalah utamanya. Kita tuh seolah-olah dilemparin istilah dari segala penjuru. Sains, filsafat, spiritualitas, semua campur aduk jadi satu. Wajar banget kalau kita jadi bingung, ini saya mesti percaya yang mana? Atau saya mulainya dari mana nih buat paham? Dan pastinya, ini bikin muncul satu pertanyaan yang penting banget. Semua ide baru yang kedengarannya canggih ini, jangan-jangan malah jadi ancaman buat apa yang udah kita pegang selama ini. Ini kekhawatiran yang sangat wajar kok. Mungkin kita mikir, ya udahlah, cuekin aja semua istilah ribet itu. Tapi masalahnya, bahayanya itu bukan di istilahnya loh. Bahaya yang sebenarnya itu justru ketika kita salah paham. Satu kesalahpahaman kecil aja akibatnya bisa besar banget. Nah, ini dia contoh yang jelas banget. Coba lihat konsep sains ini. Energi itu nggak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Dia cuma berubah bentuk. Ini kan prinsip fisika dasar ya. Tapi tanpa landasan yang kuat, konsep ini bisa dipelintir jadi pernyataan teologis yang beda total. Misalnya, kalau gitu Tuhan itu energi. Ini lompatan logika yang bahaya banget dan nunjukin betapa gampangnya sebuah ide itu disalahartikan. Dan ini tuh bukan cuma soal energi doang loh. Lihat aja daftar ini. Ada istilah dari tradisi sufi kayak wahdatul wujud, terus ada konsep fisika modern kayak quantum entanglement. Dua-duanya, kalau nggak dipahami dengan benar, bisa gampang banget disalahartikan dan dicampur adukan sama keyakinan kita, malah bikin makin bingung. Jadi, gimana dong caranya kita nyaring ini semua tanpa ikut-ikutan ke bawah arus? Jawabannya, kita butuh sebuah filter di dalam pikiran kita. Serius, bayangin aja kayak saringan kopi yang cuma ngelolosin saripatinya dan nahan ampasnya. Nah, filter ini bantu kita misahin mana ide yang berguna dari ide yang bisa bikin kita kesasar. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, gimana cara kerja filter ini? Gimana kita bisa pakainya dalam kehidupan sehari-hari pas lagi berhadapan sama ide-ide baru? Nah, inilah yang disebut kebijakan metafilsafat. Gini deh gampangnya, lupain dulu label atau namanya yang keren. Jangan kejebak sama kata kuantum atau wahdatul wujud. Sebaliknya, kita tanya, sebenarnya ide di balik kata ini tuh apa sih? Cara kerjanya gimana? Kita coba lihat kerangka dari gagasannya, bukan jubah bungkusnya doang. Dan filter ini tuh nggak ngawang-ngawang ya. Dia punya fondasi yang kokoh banget, yaitu kebenaran universal yang sumbernya dari Al-Quran dan hadits. Inilah jangkar atau patokan kita. Semua ide baru, semua konsep, pada akhirnya akan kita ukur dan kita bandingin sama fondasi ini. Oke, sekarang kita bedah cara kerjanya. Intinya adalah kita mengubah fokus. Jadi, daripada kita debat mati-matian soal apa sih arti sebenarnya dari kata energi, kita mundur dulu selangkah dan tanya, oke, konsep apa sih yang lagi diomongin di sini? Prosesnya itu sebetulnya simple banget. Pertama, Anda ketemu sama sebuah ide atau istilah baru. Kedua, jangan panik atau langsung ditolak. Coba bedah dan pahami apa sih konsep inti yang mau disampaikan. Ketiga, bandingin konsep inti itu sama pemahaman yang udah Anda punya dari Al-Quran dan hadis. Dan yang keempat, Anda jadi bisa nentuin sikap. Kalau selaras, ini bisa jadi inspirasi baru. Kalau bertentangan, Anda perlu waspada. Dan ini dia kuncinya. Dengan cara kayak gini, kita nggak bakal lagi kejebak dalam debat kusir soal definisi kata. Kita bisa langsung loncat ke inti masalahnya dan bertanya, oke, gagasannya kayak gimana? Ini jauh lebih efisien dan hemat energi banget. Dan ini yang keren banget. Dengan punya filter kebenaran universal ini, kita nggak perlu loh nganalisis triliunan kemungkinan konsep di luar sana satu persatu. Semuanya tuh secara otomatis bakal tersaring. Ambiguitas yang tadinya kelihatan nggak ada batasnya, ternyata mengerucut jadi beberapa prinsip inti aja. Efisien banget kan? Pada akhirnya, metode ini tuh bukan cuma soal intelektual aja. Ini ngasih dampak emosional dan spiritual yang dalam banget. Apalagi di zaman yang penuh informasi yang kadang terasa asing buat kita. Terus, untungnya buat kita apa? Pertama, kita jadi lebih tenang.
Pas denger istilah baru yang aneh, kita nggak langsung panik. Kita punya alat buat membedahnya. Kita bisa bilang, oh, ini cuma istilah baru buat ide yang udah gue tahu. Atau, tunggu dulu, ide di balik istilah ini kayaknya nabrak prinsip gue deh. Intinya, kita nggak lagi gampang keumbang-ambing. Kita punya pegangan. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuan dari semua ini dalam bahasa yang paling sederhana adalah agar kita selalu punya pegangan keimanan, sebuah jangkar yang kokoh buat kita berlabuh di tengah arus deras informasi global yang bisa jadi sebuah jebakan. Nah, sebagai penutup, coba renungkan, pegangan apa sih yang paling Anda andalkan saat menghadapi ide-ide baru?